Go get everything Mother Earth transcends. Drop it on my car. Pagi Bapak, ini saya dari channel Om Mamang. Ingin sedikit bertanya Pak. Yang pertama, kalau kita ingin memproses daun teh dari hasil petikan sendiri, terus kita proses secara mandiri, itu cara memprosesnya secara sederhana bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau minum teh itu waktu yang bagus itu untuk terutama metabolisme tubuh itu, waktu meminumnya itu baiknya jam berapa? Monggo Pak, bisa di apa namanya, dijawab untuk pengetahuan. Terima kasih. Kita coba jawab. Nggih. Nah, sebelumnya kita kan ada pemetikan itu. Ya. Biasanya yang kita olah itu kita metiknya istilahnya petikan yang premium. Oh, yang premium. Kenapa premium? Karena mutinya polifenolnya teh itu yang paling bagus kan daun yang masih muda. Setelah kita petik, terus kita layu. Itu pakai matahari, dan matahari tidak boleh langsung mengena ke daunnya. Berarti di dalam ruangan, tapi hanya diangin-angin istilahnya. Nggih. Berarti setelah nggih. dia layu itu kita giling. Dan namun sebelum kita giling, kita harus sebetulnya kita harus tahu kapan waktunya kita giling. Berarti saat pelayuan teh kan mengeluarkan aroma itu. Nah, aroma yang paling bagus itu aroma yang pertama atau yang kedua. Biasanya yang kedua. Begitu dilayu, aroma pertama akan keluar. Tapi ditunggu lagi, aroma yang kedua keluar, lah itu baru kita proses penggilingan. Mungkin sampai 15 menit atau 20 menit. Itu tanda-tandanya sudah menggulung, kita kepel, kita satukan, kita gelundung gitu. Oh iya. Kita apa namanya itu? Kita gini, nanti teh itu tidak ambiar, ya, tidak ambiar. Berarti itu penggulungan sudah bagus. Setelah penggulungan selesai, kita adakan fermentasi. Fermentasi itu biasanya di suhu tertentu. Maksudnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, jadi fermentasi. Kenapa maksudnya fermentasi? Teh itu kan dikeluar, enzimnya keluar, kan karena digiling airnya kan keluar itu. Setelah airnya keluar, kita dalam fermentasi kita supaya apa namanya melekat lagi, masuk lagi ke dalamnya. Kita keluarkan dan kita masuk lagi ke teh yang sudah digulung itu. Setelah itu fermentasi kira-kira kalau kita tinggal kebutuhannya, kita mau buat teh merah. Kalau teh merah biasanya sampai 8 jam aja. Kalau teh yang yellow ini, yang kuning, ini kan perpaduan antara teh hijau dan teh merah. Ini tidak terlalu lama. Kalau yang teh hijau paling 7 menit dari setelah dikeringkan. Dan pakai api. Pakai api sebetulnya yang paling bagus kan pakai arang itu. Apinya kecil. Itu masalahnya yang jadi itu apinya kecil, dan itu harus dibalik, diputar kalau ada, kalau alatnya ada kan seperti di pabrik ini diputar. Itu selama sampai kering. Tanda-tandanya kering apa, yaitu batangnya kita sudah klik. Nah, sudah klik biasanya itu kering. Dan itu butuh waktu yang lama pengeringannya. Kalau tidak lama nanti terlalu cepat dia gosong lah istilahnya. Biasanya rata-ratanya kan gitu, gosong. Setelah pengeringan kita nanti biarkan dulu 2 atau 3 jam dingin, baru kita pak. Dan setelah dipak kita masukkan, sebetulnya teh itu nyimpannya tidak boleh ada angin masuk, baru tertutup rata. Setelah itu bisa kita seduh. Bagaimana caranya menyeduh yang benar? Caranya benar itu paling mudah sebetulnya. Kalau tidak pakai alat termometer, ya kita pakai air mendidih. Setelah air itu keadaan kondisi tenang baru kita ini kondisi tenang,
air tenang baru kita jok. Setelah jok kita tunggu 5 sampai 7 menit. Setelah warnanya berubah baru kita tuang, teh siap dinikmati. Nah terus kapan ini yang harusnya yang untuk minum teh sebetulnya ya kita minum teh itu semuanya pas, tapi paling bagus itu pagi hari ya. Sudah makan atau sebelum Nah makan, ini Pak? kalau untuk yang kesehatan misalnya ingin kok Fit. fit ya setelah makan tidak apa-apa, tapi kalau untuk kesehatan misalnya kalau ada masalah misalnya kena kolesterol atau ingin apa Gulanya gula stabil lah, itu disarankan sebelum makan baru kita minum. Dan tanda-tandanya kalau teh nanti masuk ke tubuh kita menyehatkan, toksinnya itu keluarnya turun, berarti lewat urin. Tapi kalau kita kok minum teh rasanya terus mual terus gerak inginnya ke atas, itu berarti kan tidak, toksinnya tidak. Berarti itu kualitas tehnya atau tubuh kita, Pak, yang tidak Kan tehnya, berarti tehnya kan kurang kemungkinan berkualitas. kualitasnya. Berarti seolah-olah badan itu menolak. Tapi kalau rasanya ingin lewat urin, berarti itu yang bagus. Saya kira gitu demikian, Pak, Mas. nambah Ya. lagi, Pak. Tadi Bapak berkaitan dengan masalah penyimpanan kan tidak Ya. ada. Saya ingin tanyakan itu kira-kira teh itu bisa awet bertahan berapa bulan atau tahun, Pak, dalam Itu penyimpanan itu? sebetulnya teh semakin lama, semakin yang lama itu yang diminum harusnya kalau tanya benar loh, itu semakin enak. Oh, begitu. Jadi bisa sampai 3 tahun sebetulnya Wow. nggak apa-apa. Selama tidak ada jamurnya lah itu nanti. 3 tahun itu masih bagus. Selama disimpan lama, nanti dituang masih bagus, itu justru yang paling enak. Oke, ada lagi. Ada lagi, mungkin ibu-ibu, mbak-mbak, Eh, anak-anak ada yang mau tanya lagi? Nggak ada. Ya, Tadi ada penerangan, iya adanya Oh iya. oh Nanti ya. itu dijawab sebelum kita closing aja ya. Nanti kan mungkin ada inti dari kegiatan ini mungkin bisa disimpulkan saja. Mungkin itu Pak Ya, untuk terima kasih. pencerahannya, semoga bisa bermanfaat untuk pecinta teh di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak. Oke. Ini, Pak.